Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang anatomi tumbuhan ya, beserta organ-organ yang ada pada tumbuhan serta fungsi ataupun proses yang terjadi pada organ-organ tumbuhan tersebut. Nah, kalau kita lihat tumbuhan yang ada di sekitar kita, lalu kita amati ya ke bagian terkecilnya, ke bagian selnya, ya kita akan menemukan bentuk yang beraneka ragam ya. Dan prinsip dasar pada kehidupan ya, struktur atau bentuk itu pasti akan mendukung fungsinya. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih mendalam pada kesempatan kali ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, ini ada beberapa pertanyaan ya. Jaringan apa saja sih yang dapat ditemukan pada tumbuhan? Lalu ciri apa saja ya yang membedakan antara akar, batang, dan daun, serta proses apa saja yang terjadi pada akar, batang, dan daun. Dan topik yang akan kita pelajari yang pertama tentang jaringan meristem, lalu ada jaringan permanen, lalu organ-organ tumbuhan, dan fisiologi tumbuhan. Nah, ini adalah konsep dasar ya ketika kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan, yaitu struktur ya selalu mendukung fungsi. Ya. Ini bisa kita analogikan seperti ya struktur bangunan ya, ada genteng, tembok ya, ada roster ataupun lubang angin ya. Nah, mereka memiliki bentuk demikian rupa ya pasti mendukung fungsinya. Seperti genteng yang pipih itu adalah untuk sebagai atap ya, pelindung dari hujan dan panas. Dan itu bentuk tersebut lebih efisien dibandingkan dengan bentuk lain ya untuk melakukan fungsi tersebut. Begitu pula dengan ventilasi ya, lubang roster pada dinding ya yang memudahkan keluar masuknya udara dibuat sedemikian rupa supaya udara bisa lebih mudah masuk dibandingkan dengan struktur yang lainnya. Nah, berikutnya jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada jaringan permanen dan jaringan meristem. Yang membedakan jaringan permanen dan jaringan meristem, kalau jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih muda ya, atau bisa disebut embryonal. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah dewasa. Nah, kalau kita analogikan ya, jaringan muda ini seperti murid SMA ya, yang belum memiliki bakat atau fungsi atau kemampuan khusus. Sedangkan jaringan permanen itu adalah kita analogikan seperti orang yang sudah bekerja. Polisi memiliki kemampuan untuk menangkap penjahat, lalu ada koki untuk memasak, lalu ada pengacara untuk penasehat hukum ya. Jadi sudah memiliki fungsi-fungsi yang spesifik. Nah, itu yang membedakan antara jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem dan jaringan permanen ini memiliki jenis-jenis ya ataupun berbagai bentuk lainnya. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu adalah tentang jaringan meristem ya. Seperti tadi disebutkan sebelumnya bahwa jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih muda ya, atau embryonal, jaringan yang belum memiliki bentuk khas dan fungsi yang spesifik. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, selnya pasti hidup ya, karena dia aktif melakukan pembelahan dan memiliki vakuola yang kecil.
Lalu jaringan meristem ini selain hidup ya, dinding selnya sangat tipis, namun dengan protoplasma atau isi sel yang sangat padat ya, untuk mendukung fungsinya dalam proses pembelahan ya. Dan jaringan meristem masih muda dan belum matang ya, masih muda dan belum matang di sini maksudnya adalah dia belum memiliki fungsi yang spesifik tadi atau belum berdiferensiasi. Lalu jaringan meristem biasanya tidak menyimpan makanan ya, karena makanannya itu pasti akan digunakan untuk membelah dan membelah. Dan jaringan meristem menunjukkan aktivitas metabolisme yang sangat tinggi. Nah, ini kurang lebih gambaran dari jaringan meristem ya. Jadi kalau kita menemukan sel ya dengan ukuran sel yang tidak terlalu besar, namun inti selnya sangat besar ya, itu bisa dipastikan adalah jaringan meristem. Nah, berdasarkan letaknya jaringan meristem ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jaringan meristem apikal ya. Jaringan meristem apikal ini itu adalah jaringan meristem yang terletak di ujung atau pucuk dari tumbuhan ya, ujung batang. Lalu yang kedua ya, ada jaringan meristem interkalar ya. Jaringan meristem interkalar ini kata kuncinya atau biasa ditemukan pada nodus. Nodus atau apa ya istilahnya ya? Buku batang. Buku atau ruas ya. Ruas batang. Lalu yang ketiga ada jaringan meristem lateral ya. Ini biasanya ditemukan pada kambium ya. Jadi meristem lateral ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan dikotil ya. Karena hanya tumbuhan dikotil lah yang memiliki kambium. Nah, berdasarkan asal-usulnya ya, jaringan meristem terbagi menjadi 2. Ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Yang membedakan kalau jaringan meristem primer memang ya dia dari awal ya sudah jaringan meristem. Tapi kalau jaringan meristem sekunder ya itu adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa yang memiliki kemampuan seperti jaringan meristem kembali ya. Nah, ini contohnya adalah di kambium ya, atau pada perisikal di bagian akar. Nah, jaringan meristem ini biasa terletak di ujung ya, baik di ujung batang ataupun di ujung akar. Nah, berikutnya ya ada jaringan permanen ya. Jaringan permanen ini adalah kebalikannya dari jaringan meristem, yaitu jaringan yang sudah memiliki fungsi dan bentuk yang khas ya. Yang bentuknya itu mendukung dari fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ya, jaringan permanen dikelompokkan menjadi 3. Ada jaringan dermal atau kulit ya atau pelindung, ada jaringan dasar ya, jaringan yang menyusun sebagian besar organ tumbuhan, dan ada vascular tissue atau jaringan yang fungsinya sebagai pengangkut ya. Nah, ini kita ambil contoh di batang, daun, dan akar. Pasti kita menemukan ketiga kelompok jaringan permanen tadi ya, yaitu dermal, dasar, dan vaskular. Untuk dermal sendiri ya, fungsinya itu adalah untuk proteksi dan untuk melindungi tumbuhan dari kehilangan air berlebih.
Contohnya ada epidermis dan periderm ya. Nanti kita akan bahas bedanya epidermis dan periderm. Lalu ada jaringan dasar ya. Ini terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kim ya, ingat saja. Nah, fungsinya beraneka ragam ya, selain menjadi penyusun utama dari setiap organ tumbuhan, jaringan dasar ini dapat juga berperan sebagai tempat fotosintesis ya, penyimpanan makanan, regenerasi, proteksi, dan perlindungan. Dan yang terakhir ada jaringan pengangkut ya, yang jelas fungsinya adalah untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis ya, makanan. Dan ini ya sudah kita ketahui bersama bahwa contohnya adalah xilem dan floem. Yang pertama kita bahas jaringan permanen, jaringan dermal ya, jaringan kulit atau jaringan yang terluar. Yang pertama ada epidermis ya, ini terletak paling luar. Dan karena dia berfungsi sebagai pelindung ya, otomatis susunan selnya itu harus rapat-rapat ya, seperti benteng, nggak boleh ada celah ataupun ruang ya untuk bisa dilewati, kecuali pada titik-titik tertentu ya, karena benteng pun dia pasti punya gerbang ya untuk keluar dan masuk. Dan sebagian besar tidak berklorofil kecuali pada stomata ya. Jadi stomata adalah jaringan epidermis yang memiliki klorofil. Fungsinya sebagai pelindung, menyerap air ya, mengurangi atau menghindari kehilangan air berlebih, dan bisa berubah atau berdiferensiasi atau bermodifikasi ya menjadi berbagai macam bentuk. Nah, sedangkan periderm ini jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder ya. Sekunder di sini berarti periderm ini hanya bisa kita temukan pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, ini otomatis tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kambium ya. Nah, kenapa harus ada periderm? Jadi kalau pada tumbuhan yang memiliki kambium, dia akan mengalami pertumbuhan sekunder ya. Jadi awalnya batangnya segini, dia akan membesar dan membesar, yang otomatis akan menyebabkan jaringan paling luar epidermisnya itu akan rusak, terdorong oleh jaringan-jaringan baru yang ada di bawahnya. Nah, untuk tetap melindungi jaringan-jaringan baru ini ya, jaringan yang ada di bawahnya ini, maka tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dia akan membentuk benteng baru ya, yang dikenal dengan periderm, bagian yang kuning ini ya. Tuh, untuk menggantikan epidermis. Nah, periderm ini akan selalu terbentuk karena pada periderm kita bisa menemukan jaringan meristematik juga yang disebut dengan velogen atau cambium gabus ya. Jadi kalau di gambar ini yang hijau nih ya. Jadi velogen ke arah luar ya, dia akan membentuk velum, dan ke arah dalam dia akan membentuk veloderm. Jadi veloderm, velogen, dan velum ini termasuk ke dalam periderm ya, atau jaringan gabus. Nah, kalau teman-teman pernah lihat tutup bir ya, nah itu terbentuk dari periderm ini ya. Ada tumbuhan yang namanya Quercus saber ya. Nah, Quercus saber ini jaringan peridermnya itu sangat tebal, sampai-sampai bisa dimanfaatkan gabusnya untuk menjadi tutup botol tadi. Dan biasanya tadi letak jaringan periderm ini ada di sebelah paling luar menggantikan epidermis.
Nah, jaringan dermal itu dia bermodifikasi menjadi berbagai macam jenis ya. Di sini ada yang contoh pertama yaitu filamen. Ya, jadi kalau teman-teman lihat akar anggrek ya. Nah, akar anggrek itu di bagian akarnya agak mengalami penebalan ya, tidak tipis seperti akar-akar pada umumnya. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop ya, jaringan epidermis pada akar anggrek ini lebih dari satu lapis ya. Dan ini yang disebut dengan filamen. Kenapa jaringan epidermisnya ini banyak lapisnya ya? Karena untuk mendukung fungsinya dia otomatis ya. Seperti kita ketahui bahwa eh, anggrek itu hidup di atas pohon, yang mana akses dia untuk mendapatkan air itu sulit karena akarnya tidak menyentuh ke tanah ya. Nah, jadi hanya ketika hujan saja akar tersebut akan mendapatkan akses air. Nah, untuk menghadapi kondisi tersebut ya, maka akar anggrek mengalami evolusi. Dia akan menebalkan bagian jaringan epidermisnya yang berfungsi untuk menyimpan air. Sehingga kebutuhan air pada tumbuhan anggrek epifit ini dapat terpenuhi. Yang kedua ya, itu adalah stomata. Stomata ini kita temukan di daun ya, yaitu berupa celah yang menjadi tempat keluar masuknya udara ya. Nah, dia bisa membuka dan menutup tergantung kondisi lingkungan ya, supaya tumbuhan tersebut tidak kehilangan air melalui proses transpirasi. Stomata ini juga dikenal atau memiliki sebutan lain ya sebagai mulut daun. Nah, untuk mengamati jaringan stomata ada cara yang sangat memudahkan kita ya, yaitu dengan menggunakan kutex atau nail polish ya. Kita mencetak ataupun membuat sidik jari ya gitu dari stomata yang agak sulit kita amati karena dia ada di bagian jaringan epidermis yang hanya selapis gitu. Dengan adanya kutex yang kita tempelkan ke jaringan epidermis ini, itu akan memudahkan sekali kita dalam mengamati stomata. Berikutnya ada trikoma ya. Trikoma kalau teman-teman lihat tumbuhan sukun ya, nangka, durian ya. Kalau teman-teman pegang permukaannya itu agak kasar-kasar ya, banyak bulu-bulu, rambut-rambut. Nah, itu adalah trikoma ya. Jadi trikoma ini fungsinya sangat penting ya dalam upaya tumbuhan mengurangi penguapan. Pada jenis tertentu bahkan trikoma ini bisa digunakan untuk membantu tumbuhan ya, khususnya tumbuhan karnivora untuk mendapatkan mangsanya ya. Misalkan di gambar ini itu ada tumbuhan Drosera ya atau Sundew. Dia trikomanya menghasilkan sekret yang cukup lengket yang bisa menangkap serangga. Bahkan pada beberapa jenis tertentu ya, trikoma ini memiliki sebagai pertahanan diri ya, karena mengeluarkan senyawa kimia yang apabila terkena tubuh kita itu bisa menyebabkan sensasi panas dan gatal. Berikutnya ada rambut akar. Ini kita temukan di akar ya. Dia seperti akar tapi ukurannya sangat kecil ya, dan berfungsi untuk menyerap air tentunya ya, memperluas bidang penyerapan air di akar. Lalu ada sel bulliform ya, atau sel kipas. Sel kipas atau sel bulliform ini kita temuin pada tumbuhan-tumbuhan monokotil, khususnya kelompok Poaceae atau rumput-rumputan ya. Nah,
eh sel buliform ini fungsinya untuk menyimpan air, yang mana kalau suhu meningkat, cadangan airnya akan berkurang ya, dan itu akan mengakibatkan daun pada eh tumbuhan yang memiliki sel buliform ini akan menutup nih, seperti gambar yang di sebelahnya ya. Jadi daunnya akan melengkung, menutup, dan itu akan mengurangi penguapan. Ya, jadi itu penjelasan tentang jaringan meristem dan jaringan permanen ya, khususnya jaringan epidermis. Ya, kita akan lanjut pembahasannya pada bahasan berikutnya, yaitu tentang jaringan dasar. Cukup sekian untuk bagian pertama dari anatomi tumbuhan ya. Kita akan ketemu pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.